kita memulai ibadah kita, adik-adik dan orang tua harus tahu ya apa itu panduan IMPA online. Yang pertama, buat orang tua, mohon bimbingannya untuk adik-adik kita yang akan mengikuti IMPA. Yang kedua, jangan lupa siapkan diri adik-adik ya, selayaknya adik-adik mau IMPA ke gereja. Yang ketiga, diharapkan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik IMPA di gereja. Yang keempat, jangan lupa siapkan Alkitab dan buku bukti ibadah atau memo ya. Dan yang terakhir, gak boleh makan ya saat beribadah. Oke, selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Sukacita luar biasa. Nah, hari ini ketemu lagi di IMPA online kita, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Nah adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau olahraga pagi dulu. Jadi adik-adik yang di rumah, kakak undang untuk berdiri, kita mau olahraga dan kita bernyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Saatnya kita bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karya cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergerak. Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Saya bergerak, apa sebabnya? Saya bergerak, mengapa kau bergerak? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergerak, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karya cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergerak. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus loved me and I love you. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus loved me and I love you. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Saat itu kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan menyanyi Marskal KPA 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia. Puji
sayang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 337, Kami Sebagai Anak-anak. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta. Kaulah penolong yang setia sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh adik kita Frans. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau telah bangunkan kami, dan kami sekarang ingin beribadah walaupun secara online di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati puji-pujian yang kami naikkan dan panjatkan ke hadirat-Mu, kiranya berkenan bagi kemuliaan dan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Kita bernyanyi 2 kali ya adik-adik. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada hidup kami. Karena berkat-Mu kami dapat bersekutu di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Semoga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami agar dapat mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, sekali lagi kasih apa ya? Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Nah, karena semuanya udah pada luar biasa nih, mari dibuka Alkitabnya dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Kakak bacain ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam nama Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus,
yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah adik-adik, jumpa lagi sama Kak Oscar. Jadi firman Tuhan hari ini bercerita tentang Rasul Paulus nih adik-adik. Rasul Paulus ternyata adalah orang yang mendirikan jemaat yang ada di Korintus. Dan dia juga yang melayani di sana selama 18 bulan adik-adik. Nah, tapi dia tidak sendiri adik-adik melayaninya. Dia bersama sepasang suami istri yang bernama Aquila dan Priscilla. Nah, setelah melayani selama 18 bulan di sana adik-adik, Rasul Paulus pergi menuju Efesus. Nah, saat perjalanan menuju Efesus, ternyata Rasul Paulus menemukan masalah dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat yang ada di Korintus adik-adik. Ternyata jemaat Korintus tidak hanya terkenal dengan kaya akan hartanya adik-adik, tapi mereka juga terkenal dengan kaya akan masalah adik-adik. Banyak sekali masalah yang mereka hadapi. Salah satu contohnya adanya yang menyembah berhala dan juga adanya ajaran sesat adik-adik. Ajaran sesat yang mengatakan bahwa Paulus itu bukan rasul adik-adik. Wah. Nah, tapi adik-adik di tengah masalah dan pergumulan tersebut, Rasul Paulus tetap bersyukur adik-adik, tetap bersyukur dan bersukacita. Bersukacita karena apa? Karena masih ada jemaat yang setia kepada Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, maka daripada itu Rasul Paulus akhirnya menuliskan surat dan mengirimkan surat kepada jemaat yang ada di Korintus adik-adik. Tujuannya buat apa? Untuk mengingatkan, menyadarkan dan menguatkan jemaat yang ada di Korintus, karena mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan adik-adik. Maksudnya dikuduskan adalah mereka sudah dipisahkan dari orang-orang yang tidak kudus untuk menjadi berkat. Nah adik-adik, Rasul Paulus di sini mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus untuk menjadi berkat lewat kelebihan yang mereka miliki, yang mereka dapatkan dari Tuhan adik-adik, seperti kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, dan kekayaan lainnya untuk melayani Tuhan dan sesama, bukan untuk kepentingan diri sendiri adik-adik. Seperti contohnya, adik-adik memiliki suara yang bagus, tapi tidak dipakai untuk melayani Tuhan. Atau misalnya papa mama kerja, tapi hasilnya tidak diberikan kepada Tuhan, atau tidak untuk membantu orang miskin. Nah itu tidak boleh adik-adik. Atau di sekolah ada yang pintar, tapi dia sombong, terus pelit, gak mau bantu teman-temannya. Tuhan gak mau seperti itu adik-adik. Tuhan mau kita menjadi berkat lewat bakat dan kemampuan yang kita miliki adik-adik. Makanya di ayatnya yang ke-9, Rasul Paulus berharap kepada jemaat yang ada di Korintus untuk tetap bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita udah dekat, kita akrab, kita sayang sama Tuhan, hubungan kita dengan teman-teman, dengan saudara, dengan papa, mama, adik-adik semua pastinya akan baik juga adik-adik. Nah, tema kita pada hari ini adalah menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Dengan menjaga hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan lewat ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, kita akan dimampukan adik-adik untuk menjadi saksinya adik-adik. Walaupun tantangan yang kita hadapi berat dan susah, tapi kita tetap bersukacita untuk menjadi saksinya. Nah, menjadi saksi Kristus bisa kita lakukan di rumah loh adik-adik, dengan cara dengar-dengaran sama papa mama, terus sayang sama teman, sayang sama saudara, tidak marah saat disuruh untuk menyuci piring, terus menyapu rumah, ngepel lantai, tapi melakukannya dengan sukacita.
Itu yang dinamakan menjadi saksi Kristus. Amin. Oke adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan kan? Untuk itu ayo kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 256. Yesus berpesan bait 1 diulang 2 kali. Oke? Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke adik-adik, kita akan memulai doa syafaat kita yang dibawa oleh adik-adik yang di rumah. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, kiranya Engkau menjauhkan bangsa dan negara kami ini dari segala mara dan bahaya ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa buat para presiden, Kementerian Kesehatan, dan dokter-dokter yang sedang bekerja di garda terdepan ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau melindungi mereka dan senantiasa menjauhkan mereka daripada mara bahaya ya Bapa. Ya Bapa, hanya ini doa anak-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami masih diberikan nafas kehidupan ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat gereja kami dimanapun berada. Khususnya kami mau berdoa buat gereja GPIB Batra Hayat Batam. Mari Tuhan berkati gereja kami ini supaya bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa buat Ibu Pendeta Rika yang selalu setia melayani kami dan seluruh majelis jemaat yang lainnya Tuhan. Tuhan berkati jemaat dimanapun jemaat itu berada, berikan selalu mereka kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan berkatilah kedua orang tua kami, berikanlah kedua orang tua kami rezeki, umur panjang dan kesehatan, dan jauhilah dari segala penyakit. Tuhan, hanya itu anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah diberikan nafas kehidupan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, bila ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan melalui obat apa yang mereka makan dan minum, biarlah mereka konsumsi agar mereka cepat sembuh. Kami juga berdoa untuk teman kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka bersemangat untuk beribadah di PA walaupun di tengah masa pandemi virus corona ini. Hanya ini anak-Mu, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak layan kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya selalu diberi kesehatan dan perlindungan supaya bisa terus melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, masih dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, gereja kami, orang tua, teman-teman juga kekalian Tuhan, yang boleh berkati setiap doa-doa yang telah dipanjatkan oleh adik-adik. Kami tahu dan yakin Tuhan, doa kami pasti akan Tuhan kabulkan sesuai dengan waktunya. Tuhan, kami tahu doa kami ini tidak sempurna, kiranya Tuhan boleh sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu, begitu juga kepada kami anak-anak-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membuka persembahannya. Adik-adik yang di rumah boleh memberikan persembahannya kepada mama papa. Nanti mama papanya akan memberikan kepada pastor masing-masing. Dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Bait 1 kita ngomongin 2 kali, oke? Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sejak kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik, sejak kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahannya yang dibawakan oleh adik-adik yang di rumah. Untuk matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini yang sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan ini, biarlah persembahan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Terima kasih ya adik-adik sudah menyaksikan Impa Online hari ini. Terima kasih juga untuk orang tua yang sudah boleh mendampingi anak-anaknya untuk beribadah online hari ini. Dan kakak juga perwakilan dari pengurus Pakat PA mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Jangan lupa kita berjumpa lagi di ibadah online minggu depan. Dadah! Oke adik-adik, kita udah di penghujung ibadah kita. Untuk itu mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 213. Dengar panggilan Tuhan bait 1 dan yang kedua. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, semoga firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan berkati dan Tuhan lindungi ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya ini doa-Mu. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekalian. Amin. 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 Adik-adik, saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita berdoa di penghujung ibadah kita. Buat adik-adik, terima kasih udah menyaksikan ibadah minggu ini. Jangan lupa minggu depan kita ibadah lagi ya. Dan buat adik-adik yang di rumah, jangan lupa untuk selalu Jaga kesehatan. Cuci tangan yang bersih, makan makanan yang bergizi, dan juga untuk selalu menggunakan masker. Sampai jumpa minggu depan.
kita pulang.